Barangkali untuk mempersingkat waktu hari Jumat ini barangkali deh. Jadi kita sepakat sampai jam berapa ini deh? Supaya jam 11 ya istirahat. 11.30. Jumatan di sini jam 12. Oh ya, bisa sampai jam 11 lah. Ya, supaya ada kesempatan teman-teman. Jadi ini nanti saya lanjut saja deh, adik-adik dari Puskesmas. Ini yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi kalau kita ini kan di admin ini kan berarti di sini ada kepala puskesmas, tabib, ada kepala puskesmas barangkali. Jadi ada teman dari pekerja admin. Kalau yang di sana kan UKP, ada UKM di sini juga. Ya, berarti kita akan satu ini dia masuk di bab 2 nanti. Mudah bisa kita selesaikan karena ini sangat-sangat banyak. Tapi banyak ini kalau kita sudah lihat ini pasti kita pusing, banyak sekali. Ternyata nanti intinya sedikit saja. Ya. Karena sudah yang saya sudah sampaikan tadi, kalau kita sudah menguasai tadi regulasi-regulasi yang ada itu pasti sudah bisa semua terisi. Ini draft ini standar akreditasi puskesmas revisi bab 1 KMP-nya. Ini nanti akan diberikan. Jadi tidak perlu kita karena akan diberikan nanti ini materinya. Dan kami sudah kasih Dokter Ancu sudah ada semua bab 1 sampai bab 5. Nah, cuman ini kita harus perhatikan. Jadi ini bab 1 sudah berubah namanya. Bukan lagi admin. Kemarin kan admin di situ kan sudah ada beberapa 3 bab. Di sini tinggal 1 bab. Ini KMP. Kepemimpinan dan manajemen puskesmas itu sudah berubah. Jadi kita lihat kembali dari ini tadi saya sudah katakan bahwa dalam revisi ini kalau kita sudah kuasai manajemen puskesmas pasti gampang karena intinya di sini ini kita lihat standar ini ya. Satu-satu bab 1 standarnya perencanaan puskesmas. Ada di sini. Kalau ini mohon maaf karena 1-2 ini sebenarnya di sini tata kelola kalau kita di admin. Nanti di bab 2 ini masuk. Ini tata kelola di sini yang ada. Jadi kita lihat perencanaan puskesmas ini 2 kriteria 11 EP-nya akses pengguna layanan bukan tata kelola di sini terdiri dari 4 kriteria 10 EP. Kemudian manajemen sumber daya manusianya terdiri dari 5 kriteria 14. Kemudian manajemen fasilitas, nah ini yang baru MFK-nya 8 kriteria 27 EP. Kemudian pengawasan pengendalian penilaian kinerja 3 kriteria 15 EP. Dan yang ini juga yang baru di KMP karena peran dinas kesehatan kabupaten kota di sini ada 1 kriteria 7 EP yang harus diselesaikan di dinas kesehatan. Dulu teman-teman, maaf sebelumnya, teman-teman kami kalau survei biasanya mengatakan bahwa kenapa dinas kesehatan tidak diakreditasi juga. Karena memang dulu seperti begitu, tidak ada petunjuk bahwa dinas kesehatan itu harus diakreditasi. Nah sekarang ini sudah ada. Jadi ini harus nanti link dengan puskesmas. Tidak bisa jadi kalau puskesmas mengatakan bahwa B, berarti dinas kesehatan juga mengatakan B. Jadi itu. Tidak sama sekarang kan kadang-kadang banyak faktor. Ya, itu ada faktor. Jadi tapi sekarang ini karena sudah masuk dalam standar dinas kesehatan, jadi harus link dengan puskesmas. Misalnya contoh pelaporan di puskesmas
Kalau dia mengatakan pelaporannya capaiannya sekian, dinas kesehatan juga harus sekian capaiannya. Jangan seperti pelaporan frekuensi pelaporan, misalnya kalau puskesmas bilang 1 kali, berarti dinas kesehatan harus bilang 1 kali dengan disertai dokumen-dokumen yang ada, seperti itu. Karena yang menjadi keluhan selama ini, karena kami sudah survei beberapa provinsi, dan memang satu kata kita semua, bukan cuma di Sinjai, bukan cuma di mana-mana, semua seperti itu. Jadi sekarang harus link dengan puskesmas. Jadi ini kita lihat ya Dek, dan ini intinya dari perencanaan puskesmas. Menguasai P1, P2 berarti sudah selesai babnya. Lanjut. Nah ini kita lihat lagi. Sebelum perencanaan ini kembali lagi ke manajemen puskesmas. Jadi tabe yang manajemen puskesmas itu adik-adik saya yang kepala puskesmas harus di luar kepala. Karena Pak Kabin tabe sudah pelatihan, mungkin adik-adik di sini manajemen puskesmas yang kepala puskesmas sudah pelatihan semua. Sudah. Ya baru, ya sudah semua. Tapi dasarnya juga hampir sama, ya ada revisi juga. Nah ini intinya di sini. Sebelum kita perencanaan kan ada analisis situasi seperti yang kita laksanakan. Ini dari PDCA-nya itu yang kita harus lihat. Kita perhatikan semua di sini. Perencanaannya ada perencana 5 tahunan, RUK dan RPK-nya. Ini jelaskan sekarang. Kalau standar baru ini, kalau dulu kan tidak digambarkan seperti begini. Kalau memang kita tidak tahu dulu manajemen puskesmas, pasti kita bingung di sini apa yang saya harus lakukan di dalam perencanaan ini. Nah sekarang sudah tergambar, lebih tergambar lagi nanti kalau sudah masuk di EP-nya. Jadi tidak perlu susah-susah. Kalau dulu kita berpikir, sekarang sudah dikasih dengan contoh, dikasih dengan tata caranya. Nah ini sudah ada di sini. Kemudian ini actionnya, pergerakan dan pelaksanaan. Kita lakukan ini semua. Bukan intinya di sini manajemen puskesmas, pengawasan, pengendalian, penilaian dan monitoringnya. Sudah tindak lanjutnya. Jadi itu seperti ini. Saya lanjut. Kita sudah sampai di sini kan? Berarti teman-teman sudah di luar kepala ini. Nah kita lanjut, kita lihat ini alur pelaksanaan program ini sudah kita laksanakan tadi sama dengan yang itu ada PDCA-nya. Saya lewat ini ya. Kemudian ini kita masuk karena ini ada beberapa selain nanti ada lebih 100 yang harus kita selesaikan dalam bab 1 ini. Nah ini perencanaan. Ya Allah, tapi insya Allah nanti sebentar selesai. Karena kenapa? Ini sudah ada jelas, adik-adik maksud saya sebentar dikerjakan. Karena sudah ada. Coba kita lihat. Kalau sudah dikasih kita contoh sekarang ini kan seperti ini. Kalau dulu di bab yang dulu itu tidak ada kita yang berpikir mau dibikinkan bagaimana ini. Sekarang ini kan sudah ada ini. Jadi tinggal kita melihat apa yang saya mau bikin. Tapi dengan catatan bahwa pencatatan dan pelaporannya harus lengkap. Sekarang sudah dikasih bagi mentah-mentah semua ini. Jadi tidak ada, makanya tadi saya bilang yang 1 bulan itu 1 minggu kita begadang kerja mengisi EP dulu, kita bosan dengan EP dulu. Sekarang sudah tidak, karena ini sudah ada. Lebih jelas lagi nanti kalau sudah masuk di EP. Ini tadi, maaf tadi di sini bukan akses, ini adalah di sini tadi tata kelola. Ya tata kelola di sini, nah, kita lihat ya. Saya lewat ini, sudah? Ya. Oke. Nah ini kita lihat pokok pikiran sudah ada sama dengan yang dulu. Bisa kita baca ini kita bisa baca nanti pokok pikirannya. Kemudian saya lanjut ini masih pokok pikiran ini satu-satu ini.
Kemudian tadi kan sudah ada RPK-nya, ada RUK-nya, ada perencanaan 5 tahunannya, ini terpisah di sini. Tadi sudah digambarkan secara umumnya di depan. Sekarang ini sudah masuk EP. Kita lihat, dia sudah EP-nya semua. Jadi ini nanti di standar baru seperti ini EP-nya. EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, dan EP7. Nah, ini sudah. Biasa kan EP, kita sudah ini. Kita lihat. Ditetapkan visi misi, tujuan, dan tata nilai menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas dan kegiatan hingga evaluasi kinerja puskesmas. Ini apa ini R? Kalau berbicara ditetapkan berarti itu regulasi. Ini regulasi. Regulasi berarti kebijakan. Berbicara kebijakan. Ya. Nah, kemudian ini ditetapkan jenis-jenis pelayanan. Jadi masih regulasi karena ditetapkan. Berarti di dalam dokumen kita SK. Jadi ini intinya saja di situ. Diingat saja deh. Kalau mengatakan ditetapkan berarti itu sudah pasti SK di situ. SK bunyinya ya pasti yang menyangkut dengan yang di EP ini masing-masing. Nah ini ada ditetapkan jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi. Ya, berdasarkan hasil identifikasi berarti ada dokumen di sini. Identifikasi berarti kalau kita mengidentifikasi kan pasti kita menulis, kita melihat, kita mencatat. Berarti identifikasi. Kemudian ini D-nya ada ya. Dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. Jadi ini RD dan RDW berarti mungkin adik-adik sudah dapat dulu yang standar lama, ada RDW OS-nya. Nah ini sebenarnya maksudnya di sini. W ini adalah wawancara. Jadi surveyor nanti akan mewawancarai. Ini bagaimana? Ditetapkannya jenis-jenis pelayanan berdasarkan apa? Nah itu wawancaranya. Kemudian ini dokumennya jelas harus ada dokumen. Kemudian kembali ke ini kita dulu di sini. Rencana 5 tahun yang ketiga kita lihat. Dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis dinas kesehatan. Nah, yang jadi selalu masalah di sini adalah renstra dinas kesehatan yang selalu kita pertanyakan. Kenapa? Karena renstra puskesmas harus mengacu ke renstra dinas kesehatan. Nggak bisa bikin renstra sendiri-sendiri mau bikin begini saja. Nggak bisa. Harus kita mengacu ke renstra dinas kesehatan. Begitupun juga dinas kesehatan harus mengacu ke provinsi, provinsi harus mengacu ke pusat. Jadi itu turunannya seperti itu. Karena jangan sampai ini rencana kan rencana strategis 5 tahunan. Berarti yang kita harus capai dan merupakan ini restra ini di kabupaten itu adalah rapornya wali kota dengan bupati dan wali kota. Kenapa? Gambaran restra ini menggambarkan kalau merah di sini kita dinas kesehatan berarti merah dia punya pencapaian di kesehatan itu bupatinya. Jadi kita berusaha jangan sampai merah rapor di sini berarti kita yang berdua di bawah ini belum maksimal. Nah, itu maksudnya. Sama dengan ini RTOS. Nah, rencana usulan kegiatan juga ini sudah tadi EP4-nya sama. Jadi ingat ini saja RDWOS. Pengertiannya di situ regulasi dokumen wawancara. Berarti wawancaranya ini tidak ada dokumen. Bukan artinya pekerjaannya surveyor nanti di sini. Menanyakan betulkah kita melaksanakan identifikasi misalnya seperti itu. Jadi makanya ditulis di sini RDW. Karena saya mengamati, karena saya survei, saya mengamati mana dokumennya. Nah itu sudah cocokkah dokumen ini yang dilakukan? Yang berdasarkan tadi analisis situasi yang ada, dengan apa lagi? Ya melibatkan lintas sektor yaitu termasuk analisis situasinya. Kemudian apa lagi? Ada
yang paling utama tadi itu adalah yang RUK-nya itu rencana urutan ya RUK ya itu yang paling itu adalah memulai tadi kan sudah ada tahapannya tadi analisis situasinya toh? Dan yang paling penting itu di RUK kita harus mengacu ke tadi ini restoran dinas kesehatan juga, tidak bisa lepas dari situ itu karena itu yang akan kita kerjakan ya. Jadi apa turunan dari dinas kesehatan. Nah kemudian masuk ke ini RPK, berarti ini rencana pelaksanaan kegiatan. Berarti ini sudah, ini kan RPK 1 tahunan, ya betul. Nah, RPK-nya berarti pelaksanaannya seperbulan. Berarti sudah dipahami Puskesmas ini bersama lintas program dan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dari dinas kesehatan. Nah ini tadi harus terlibat di dalam RUK. Ya. Kemudian 6 ini rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. Kan itu biasanya kalau kita rapat login kan, ini yang ditampilkan. Di mana pencapaiannya kita? Mana pencapaian tak? Nah ini, ayo program. Tapi biasanya kalau login hanya membicarakan program. Biasanya, itu saja. Capaian TB sekian %, yang lainnya terlewatkan. Seharusnya tahapan-tahapan dari login itu kita kan sudah belajar. Jadi kita harus melihat ada namanya pra-login, login, dan seterusnya. Iya. Jadi kadang ini kalau program nggak ada masalah. Yang di pelayanan bagaimana? Terlibat nggak di dalam ini? RPK terlibat. Apa kegiatannya di dalam terlibat? Kalau dia login dari kira-kira terlibat ikut rapat, dia pasti ikut rapat semua karena harus ikut, harus absensi. Tapi hal kegiatan ini yang saya maksud, mohon maaf deh, yang saya masuk, yang sekarang ini RUK itu karena kami sudah survei kemana-mana, yang kami dapatkan di Sinjai, di mana-mana itu hanya program yang masukkan di dalam RUK-nya, tidak ada yang dimasukkan. Coba kita kan ini puskesmas ada dalam gedung, ada di luar gedung. Kalau teman-teman yang biasanya itu program kan di luar gedung, jadi itu saja yang dia. Ini capaian program saya begini, inilah yang dibahas di dalam RUK. Kan itu yang ada dananya. Nah, seperti itu kan. Padahal seharusnya perencanaan itu harus terintegrasi dari semua kegiatan. Dan masa kita di luar dalam gedung mau berbeda dengan di luar gedung, makanya namanya ada perencanaan terintegrasi. Tadi kita lihat yang saya tampilkan overview-nya itu semua terintegrasi, jadi tidak bisa. Makanya biasa kita coba ada yang mengingat apa namanya rekomendasi surveyor yang kemarin di bab ini. Tabe, ada yang mengingat? Kan sudah dibikin toh, jadi pasti kita ingat. Ada yang mengingat rekomendasi tak? Bab 1 yang tentang ini RUK-nya ada tak? Pasti di dalam hal itu kalau kami, karena saya surveyor admin, kemarin ini yang terintegrasi ini selalu saya temukan tidak ada terintegrasi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa hanya program yang dibicarakan. Saya buka loginnya hanya notulennya itu saja program, yang lain tidak ada. Jadi di mana ini keberadaan kita kemarin? Saya sering main-main begini sama teman-teman di luar sana. Saya tersinggung karena kenapa saya dalam pelayanan, kok saya tidak ada di dalam itu, absen saya ada di sini, betul kan? Ah, saya ngomongnya seperti begitu di tempat saya, bukan di sini. Saya ngomong seperti itu. Ya, intinya di situ. Jadi harus sebenarnya terintegrasi. Dan dalam RUK, kalau saya sudah lihat RUK, oh ternyata memang hanya menyusun RUK karena ada dana BOK. Seperti begitu kan? Sekarang tidak bisa begitu. Karena dana itu sudah ada
dana non fisik, dana diangkat non fisik dan seterusnya, ada dana APBD, ada JKN, ada dan seterusnya. Jadi itu harus terintegrasi. Jadi baru saya lihat itu RUK-nya di luar, saya sudah bilang pasti, saya sudah bilang pasti. Yang lainnya mana? Sebenarnya dikerja, tapi tidak dimasukkan di dalam ini RUK. Jadi tidak ditulis di situ. Yang ditulis di RUK cuma yang ada dana BOK-nya saja, BOK-nya. Padahal itu ada JKN, ada APBD, ada DAK. Harus kita integrasikan di dalam itu. Jadi misalnya contoh di BOK sekarang kan untuk ATK dengan ini semua melekat ke program masing-masing. Coba kita lihat pagu dari anggaran dari BOK itu tidak mungkin akan cukup karena sudah dimasukkan lagi itu bilang kasih masuk itu anunya ATK-nya di situ kan begitu sekarang Pak Ali, Pak Kabin, Tabe begitu. Nah, sekarang kita di dalam perencanaan itu kalau kita mau terintegrasi berarti dana di mana mau diambilkan kira-kira dananya itu ATK dengan itu di mana kira-kira? Kalau tidak ada berarti itu terintegrasi sebenarnya, tapi teman-teman kembali saya katakan bahwa pencatatannya yang tidak lengkap padahal sudah terjalankan sebenarnya. Kita pakai dana DKN saja ATK-nya deh, gitu. Kita pakai dana ini saja ATK-nya, APBD saja deh, gitu misalnya. Padahal tidak tertulis di dalam itu. Jalan sebenarnya, tapi pencatatan yang kita tulis tidak ada. Seperti itu. Ya, oke deh. Lanjut. Ini yang ketujuh. Ada. Ini saya memulai begini di awal ini. Nanti ke belakangnya saya tidak perlu lagi, tinggal kita melihat yang mana regulasi mana, dokumennya mana ini karena sudah lengkap. Nah sekarang yang 7 ini. Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan, ini harus ada dokumen. Misalnya ada perubahan anggaran. Biasanya perubahan anggaran di sini tahun bulan berapa? Bulan 9 berarti sama semua. Bulan 9. Jadi dokumennya ada dari perubahan itu. Dirubah lagi yang nota apa? RUK. Jadi RUK yang pertama dengan yang kedua harus ada. Dilihat, dilampirkan di dalam dokumen itu yang menentukan dokumennya. Dan ada prosesnya di dalam dokumen itu, ada membicarakan perubahan ini. Kita berubah anggaran kan rapat lagi. Nah, harus ada dokumen seperti itu. Jadi sinkron dengan nanti notulen yang ada di puskesmas. Ya seperti itu. Nah, ini wawancaranya. Apakah pasti saya bertanya, apakah ini sudah dilakukan ini? Kan saya wawancara Tabe Dr. Yuli, kita lakukan jika ini nota, ini perubahannya. Berarti saya wawancara, kayaknya mana dokumen Tabe? Itu dokumen yang saya cari. Berarti mulai dari prosesnya sampai akhirnya terbentuknya perubahan anggaran itu ada semua dokumennya. Jadi pemahamannya seperti begitu deh. Oke, kita lewat. Sudah sampai di sini kira-kira? Saya rasa ini bukan lagi yang baru karena sudah kita lewati ini semua. Tinggal merefresh, saya cuma mengingatkan lagi, penekanannya mengingatkan lagi. Dan kita sharing sama-sama, kita belajar. Ini kan saya juga di puskesmas sebenarnya sama-sama kita. Jadi ini kebetulan kami dipercaya dari Kemenkes, jadi saya dikasih tugas seperti ini. Oke deh, jadi kita lewati ini. Jadi intinya seperti begitu. Kita perhatikan saja ini. Sebenarnya ini konsumsinya surveyor. Bukan sebenarnya untuk puskesmas, tapi saya kasih mungkin saja. Supaya kita, karena saya kan orang sini juga, tidak mau juga kalau bagaimana. Apalagi ada Dr. Yuli di sini, mereka nanti. Pulang pasti bilang, Kak Murni, masa tidak lihat? Saya kasih banget ini Pak. Ada nanti saya kasih lebih banyak lagi, dan saya kasih lebih gampang lagi saya kasih nanti. Jadi ini nanti. Konsumsinya dan kenapa? Ini rahasianya survei yang sebenarnya di sini. Ini.
supaya kita lulus paripurna semua. Tapi Pak kami ada di paripurna di Sinjai 4 luar biasa, ketiga luar biasa. Itu berarti paripurna nanti itu kan pasti dia harus pertahankan dia punya itu. Iya, puskesmas apa saja Pak? Oh, mungkin kan belum boleh akreditasi ya nanti di ya. Oh iya. Jadi iya, nanti kasih. Jadi tapi kita temukan nanti pergi kita di Banten di sini nih. Kan ada nih paripurna kita. Puskesmas apa? Kota itu? Kecamatan. Tenang ada Pak Kabin, saya nanti ini ada dokter, ini ada semua teman saya, jadi saya tinggal nelpon saja. Tapi mau datang ini apa di Bandung? Iya. Kenapa saya mau pergi jauh-jauh baru ke Bandung? Ada di sini Sinjai lebih bagus, lebih sangat bagus. Iya. Jadi itu sebenarnya rahasianya di sini ya, saya bukan rahasia saya ini, karena saya di luar ini saya sebagai surveyor dari Kemenkes, jadi ini saya buka saja rahasia saya, nanti saya kasih rahasia saya itu semua. Udah? Oke lanjut. Jadi ini, makanya saya memulai dari sini semua supaya kita nanti. Jadi kita sudah lihat kan ini tadi sama dia yang ada tadi di situ, apa yang kita buat, nah ini ada semua. Misalnya tadi kita bikin SK kepala puskesmas, tadi kan ada disampaikan di sini. Ini isinya ada semua nih. Itu isinya kita tinggal bikin SK seperti begini. Apa lagi tinggal nomor kita isi, nomor SK kan? Iya, seperti itu. Di sini ini semua kan udah bilang SK kepala puskesmas, visi misi, tujuan dan tata nilai. Jadi ini ada visinya, ada misinya, ada tujuan dan tata nilainya. Kita lihat lanjut EP2-nya ya SK kepala puskesmas tentang ini lagi. Yang tadi yang kedua EP2 tadi kan ini jabarannya sebenarnya seperti ini. Nah, kalau dulu kan tidak dikasih begini. Akhirnya tadi yang saya sampaikan itu overview-nya, yang lulus paripurna hanya berapa persen, yang lulus dasar yang madya yang paling banyak, tapi utama dengan paripurna yang sangat kurang. Karena kenapa? Susah sekali mengerti ini bahasanya. Makanya bilang teman-teman dari luar sana, Dok ini bahasanya bahasa dewa, dia bilang. Pemahaman kita sebenarnya susah memang kita. Sekarang sudah dikasih ini ada semua nih yang itu bilang ini intinya di situ. Rencana 5 tahunnya ada semua. Dulu kita apa lagi nih, mana lagi secari, sekarang tidak. Ya, inilah tugasnya kemarin di Kemenkes di komisi ini mengubah sebenarnya dengan masukan-masukan seperti itu. Keluhan tak kemarin yang itu bagaimana ini susah sekali mengerti ini anunya pemahaman kita di situ. Makanya dirubah dengan ini. Karena dengan adanya tidak ada paripurna kemarin itu sedikit sekali di situ. Kita lihat ini deh, tadi kan sampai P7, lihat sama Ji. Di sini juga ini semua. Yang mana ini saya sudah bilang tadi sampaikan bahwa lampiran PMK ini, kalau manajemen dengan ibu kita lihat di sini kan puskesmas. Ada semua, kalau kita hafal itu semua PMK regulasi yang ada, ini gampang sekali ini bikin ini. Ada semua, karena dengan dasar itu. Apalagi ini sudah disampaikan ke ibu di proses penyusunan harus ada. Ini kalau dulu tidak, aku bilang gini, sudah bikin survei bilang, tidak lengkap. Padahal sebenarnya merasa ini bagus sekali paripurna nanti ini, padahal tidak. Nah ini sekarang sudah makanya dikasih seperti ini. Tidak menyusahkan teman-teman di puskesmas. Sekarang lebih enak. Lanjut deh, lanjut. Nah sama dengan ini terima kan kita lihat rahasia saya lagi ada di sini. Ini di situ. Kemudian ini ada semua.
Kita bisa baca ini semua, nanti kita bisa lihat. Saya kasih Ki semua ini nanti, mulai dari A sampai Z saya kasih semua Ki, supaya Sinjai nanti paripurna semua. Apalagi ada Pak Kabit dulu, toh? Jadi sudah apa lagi? Toh? Gini. Oke deh, saya lewat ini. Bosan Ki nanti juga deh. EP6 sampai di juga kita tadi berbicara IPK kan tadi di situ. Ini dia ditulis di dalam yang ini dokumenta apa yang harus ada di situ, dipahami di sini. 7 begitu juga. Ini di tempo maki ini deh kalau bahasa Bugis di tempo Ki. Kita di sini bahasa di tempo. Dia di tempo kan disuruh begitu deh. Berarti sama di bahasa tadi. Ditimpa begini, berarti selesai semua, tinggal kita kasih terang ini. Tapi jangan sampai kesedaki, nanti deh. Nanti banyak sekali dikasih tempo kan, kesedaki ya, terlalu banyak. Oke deh, saya lewat ini. Kita masuk ke 112 akses pengguna layanan. Tadi itu yang ada kita lihat. Sekarang aksesnya, informasinya, hak dan kewajiban tertera semua di sini. Dulu yang mana lagi akses itu dia maksud. Ini sudah ada nih semua ini. Ini ada informasi, hak dan kewajiban, jenis pelayanan, akses terhadap pelayanan, akses untuk penyampaian 4 kali. Dokumen kami ini semua di sini, ada dokumennya di sini. Nah, dengan implementasi ingat Ki, jangan Ki lagi terulang yang lalu bahwa hanya sampai dokumen saja tapi implementasi tidak dijalankan. Dalam implementasi itu ada monitoring dan evaluasinya nanti. Jadi makanya kemarin selalu susah Ki dapat yang paripurna. Yang kemarin paripurna di sini sudah reakreditasi atau belum? Langsung paripurna. Semua nanti sudah dilewati kan semua, berarti alhamdulillah sudah. Iya. Kalau saya kemarin survei di Mojokerto di Jawa Timur, dia langsung paripurna memang. Karena luar biasa memang itu. Kalau mau kita dibanding, saya recommended di sana di Mojokerto. Iya. Banyak warnya Pak. Kasih tahu kepala dia, Pak kami di sini. Tenang. Jadi dikasih tahu bahwa ini kasih uang banyak. Gitu. Kamu nanti. Udah dengar nih Pak kami, kau tenang nanti. Jadi itu deh. Jadi kita lihat ini termasuk ada juga di UKM-nya ini nanti kita masuk di bab 2. Ini aksesnya. Kan ada juga di siapa yang dari UKM? Teman-teman yang di bab UKM kemarin kan ada ini kan akses juga. Itu. Ini. Kemudian dilihat lagi, informasikan melalui media, ini dijelaskan lagi sampai di sini. Buktinya lagi ini paling pentingnya. Lihat lagi ini. Sudah ada Bude. Jadi kita tinggal melihat ini dari sininya dengan yang ini kita lihat. Ini saya kita lihat dengan di sini. Kalau kita lihat ini, lihat lagi ini selesai. Berarti sudah. Karena ini di sini sebenarnya di sini ini yang diharapkan. Pelihara di bagian nanti di yang tadi dokumenta. Ini karena ini nanti yang akan kita pedomani kalau sudah. Lanjut Kak Dek, selanjut. Ya banyak sekali nih, banyak sekali slide-nya, 100 ini nanti. Tak bisa selesai nanti. Nah ini kita lihat tadi seperti itu tadi. Kembali di EP1 ditetapkan berarti ada regulasinya, ada sedaya, betul. Ini ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien. Ini berhubungan kemarin dengan bab 7. Ya, kewajiban pasien kemarin di situ di bab 7, ya kan di rekam medik ada ini. Nah, sekarang tidak nih, enggak. Jadi dia sudah masuk di ini.
nanti di mutunya itu di bab 5 itu sudah implementasi di sini. Nah, kita lihat ini rekam medika tetap ada di situ di bab UKP-nya, berarti SK-nya. Ini yang EP2-nya dilakukan sosialisasi hak dan kewajiban. Berarti sosialisasinya ada. Kemudian di sini dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik masyarakat serta dilakukan koordinasi tindak lanjut terhadap umpan balik. Ada semua. Ini muncul lagi rahasia. Ini semua. Jadi di situ kita sudah lihat tadi dari depan itu berarti intinya di situ. Nah ini kita tinggal melihat EP-nya. Iya. Jadi di sini kita SK-nya dulu, baru pelaksanaan kegiatannya. Tuh kembali lagi kita di perencanaan tadi di manajemen puskesmas. Kemudian di sini kita tindak lanjutnya, kemudian pengawasan dan pengendaliannya di sini dengan pelaporannya disusun. Dan ini yang diharapkan. Umpan balik dari ini untuk perbaikan. Jadi intinya di situ. Jadi pola pikir kita bawa terus ke itu, ke P1, P2 dan P3. Lanjut, tabe. Nah ini kita lihat. Nyata-nyata ini tabe ini. Tuh. Iya, itu makanya aku kasih tanda merah lagi. Supaya kita ini D, Y-nya, toh, terus langsung ini kita bikin di Excel-nya, iya betul. Ibu siapa dia? Namanya Ibu Ayu. Excel ini pendamping apa dia? Batasan hafal Excel. Jadi ini kita lihat di sini. Tapi sekarang tidak ada nih pendamping dia. Tidak ada nih pendamping. Iya Pak Kabit, kenapa kasihan dikasih hilang pendamping? Nah gitu dia dari Tiges, tapi kan dari Makedin gimana sih? Oh, tidak ada masalah kalau Ibu Ayu. Kalau saya pendamping dari puskesmas, saya di get out. Iya, saya tidak apa silahkan. TPMDK kan sekarang, ya betul. Dan memang sudah peraturan seperti begitu deh. Tapi berteriak-teriak semua pendamping, kenapa kami tidak dipakai? Iya. Kalau saya tidak apa-apa, silakan. Iya. Karena saya juga berteriak, kenapa ini dihilangkan pendamping? Pendamping ini sudah dilatih, memakai anggaran negara kemarin kan kita dilatih berapa 21 hari berapa hari 2 minggu 10 hari 21 hari kan Pak, di sama ibaratnya begitu. Lama teman menderita deh baru langsung kita tahu. Iya, jadi itu di situ. Padahal sebenarnya aset ini yang harus diberdayakan, tapi kan itu tergantung regulasi nanti. Saya rasa ada Pak Kabit, regulasi itu nanti pasti kan ada namanya aturan internal kita kan pasti seperti itu. Karena kalau di dalam ini kan cuma 5 orang, kalau pendamping kan banyak. Di yang TPMDK kan 5 orang kita. Adakah surveyor yang di dalamnya di situ deh TPMDK? Ada surveyor di Sinjai? Dokter Dedet. Iya. Masih domisili di sini? Kakak saya itu Dokter Dedet. Iya. Jadi ini deh kita lihat ini. Ada ini yang kita bikin nanti. Bikin pakai cepat ini semua. Ini ada semua. Tinggal sekarang bergaya makin membuat karena ada ini semua. Kalau dulu itu susah sampai Dokter Yuli itu bapaknya suaminya Dokter Yuli menjemput tengah malam di puskesmas gara-gara itu kita bermalam kerja dokumen. Sekarang nggak perlu lagi, makanya saya bilang tadi 1 hari bisa selesai. Kita lihat dulu sudah bisa. Yang penting sudah ada pola satu, polanya itu satu, tinggal kita mengganti-ganti kan gitu. Tapi ingat, jangan sampai di situ saja. Implementasi harus ada dengan bukti-bukti yang ada. Karena ada ini rahasia aku di sini, ada D, ada W juga, ada di sini sama J yang kedua. Dia nanti ini semua.
Jadi tinggal kita ini adik-adik yang di puskesmas tidak mau berbuat sebenarnya karena sudah ada. Kalau banyak harus banyak-banyak kedakwaannya, jadi harus kita berbuat. Karena itu termasuk salah satu motivasi juga ibu. Saya rasa anggaran di Sinjai itu kalau saya melihat sangat tinggi juga di sini di Kabupaten Sinjai. Nah ini deh, apa saya lewat ini atau masih terus? Saya terus ya? Berarti kita paham semua nih. Iya. Minimal itu sudah ada terbayang-bayang di situ bawahnya. Memang satu kali ini kami pun juga sudah berulang-ulang, tetapi juga kami harus membuka dengan membuka terus ini karena tidak bisa kalau tidak kita itu deh. Saya lanjut ya. Nah ini EP4-nya tadi berhubungan dengan itu. Jadi dia mungkin nanti kalau ada tanda D dengan O, E, W-nya ada R, D, W, O-nya itu yang kita perhatikan. Berarti isinya itu nanti dokumen yang ada. Sekali lagi saya ingatkan jangan cuma dokumennya, berarti implementasi harus ada. Iya. Oke, lanjutkan. Nah ini kembali tadi kita ke ini lagi. Diulang lagi kembali kenapa mau masuk di sini. Ini standar 1, 2 ini tata kelola organisasi. Tadi saya bilang itu tadi yang di sini tadi saya kasih lihatkan ke ini tata kelola disiplin sebenarnya 1, 2. Ya, makanya dia tadi, nah ini kan standar 1, 2 tata kelola organisasi. Berarti kita memang kepala puskesmas ada semua di sini kan. Jadi TU di sini ya ini yang harus kita lihat di admin itu ada struktur organisasi. Sekarang bagaimana saya bertanya struktur kita sudah kita buat semua di puskesmas masing-masing. Kita pakai struktur yang mana? Kapan dibuat itu struktur tak di puskesmas? Masih yang struktur lama atau yang ini sekarang? Yang lama. Oke, tidak ada masalah. Ini kemudian dokumen regulasi yang ada di dalamnya ini tata kelola organisasi ini. Struktur organisasi, dokumen regulasi kan intinya di sini. Kalau dia di tata kelola organisasinya berarti di bagian TU-nya ini intinya di sini dengan kepala puskesmas, pengelolaan jaringan dan jaringan, jejaring, kemudian sistem informasi puskesmas. Jadi dia memang intinya di kepala puskesmas dengan di bagian ketatausahaan karena ini bagian di sini. Lanjut, nah ini kita masuk lihat pokok pikirannya. Ini kan bisa dibaca pokok pikiran. Nanti kita bisa lihat ini struktur organisasi. Ya mungkin deh ini dikasih lagi. Nih, ada nih struktur organisasinya, ada mini berita negaranya tentang struktur organisasi. Jadi di sini tinggal kita kasih nomor ini. Ada di sini. Bocoran ini, bocoran soal ini. Tidak perlu media lagi nanti. Ini sudah. Jadi ini sudah ada di struktur organisasi. Tapi saya ingatkan, struktur organisasi itu kembali ke kewenangan daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah. Dengan sampai bikin struktur organisasi yang banyak sekali melebar itu dia punya ini, padahal kita harus mempertimbangkan sumber dayanya, SDM-nya juga, semua harus dipertimbangkan membuat suatu organisasi, suatu struktur. Kalau ini yang direkomendasikan di lembaga organisasi puskesmas perkotaan, ada kan pedesaan juga, jadi disesuaikan dengan itu. Nah, jadi itu pedesaannya. Kalau di sini kan dia nggak pedesaan, di kota semua kan. Ada desa terpencilnya. Ini lihat dulu ini. SK kepala puskesmas, nah ini ada. Semua sudah ada di sini. Lihat mungkin perhatikan mungkin saja ini. Berbicara lagi SK. Jadi tabe Pak kepala puskesmas, Ibu kepala puskesmas, adik-adik ibu semua ini. Jadi jangan capek tanda tangan di SK karena banyak itu di SK ini banyak lagi loh orang harus kita tanda tangan semua. Jadi banyak sekali kita punya
tanda tangan. Harusnya ini mahal-mahal tanda tangan. Kalau saya bilang biasa kalau dikasih tanda tangan Kak, berapa nilainya ini? Saya bilang, tanya ke dokter Yuli, berapa nilainya ini tanda tangan? Saya main-main, terus main-main gitu. Karena itu adalah tugas kami sebagai kepala puskesmas yang harus kami jalankan. Biar tidur harus kita tanda tangan. Iya, seandainya bisa tidur gini berarti bermimpi nih itu kalau bertanda tangan di dalam tidur. Nah ini deh, jadi itu tadi deh kita saya lihat masuk lagi di 122. Nah, seperti tadi ada pedoman. Nah, sekarang saya ingatkan tata naskah. Tata naskah kita berbicara tata naskah. Ini di bagian yang ini. Tata naskah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen regulasi meliputi kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan dan prosedur maupun dalam pengendalian dokumen eksternal, dokumen bukti, rekaman pelaksanaan kegiatan. Nah, ini tata naskah ini. Nah, ini ada semua ini isinya. Nah, ada semua di sini. Harus mengacu ke tata naskah kabupaten. Ada di tata naskahnya kabupaten, pasti ada Pak Kabit ada di sini, pasti ada tata naskah dari Dinas Kesehatan. Harus mengacu ke sini tata naskah, karena tidak bisa berbeda. Apalagi nanti Dinas Kesehatan sudah dilibatkan dalam penilaian akreditasi, berarti tidak bisa lagi berbeda dengan tata naskah yang ada di itu. Ada pun nanti yang berbeda itu spesifikasi masing-masing. Gitu. Tapi dasarnya harus sama. Bukan harus sama, harus mengacu ke Dinas Kesehatan. Iya. Jadi itu sebenarnya yang harus kita perhatikan. Jadi di dalam tata naskahnya. Kalau kita kemarin bikin tata naskah, kita bikin berdasarkan Permenkes 46. Kemarin deh, betul ini, buayo deh, begitu kan? Kemarin yang kita buat. Nah, ini sudah ada semua deh. Saya lanjut. Ini nih, banyaknya kita mau kerja berapa nih ini? Dokumenta ini banyaknya nih. Ini baru ini 122 ini. Ini, sudah. Jadi lihat kembali lagi ke 13 ini. Jaringan dan jejaring. Jaringan kita yang mana? Betul, sudah betul. Jejaring itu yang di luar institusi kita, berarti apotek, rumah sakit, di luar dari kita, itu termasuk jejaring kita. Itu. Nah, kemudian ini sudah ada. Jadi ini nanti ada di bab 2 juga ini tentang UKBM-nya, UKS-nya kan masuk di dalam program ini kan. Ini yang termasuk posyandu di sini, UKS-nya, klinik rumah. Nah, ini ada semua di dari puskesmas. UKS-nya, rumah sakit, apotek, laboratorium, praktek ya di luar, ini laboratorium di luar kita ya, bukan di dalam kita. Ini praktek mandiri, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya. Itu termasuk jejaring kita. Dulu kita berpikir, mana ini jejaring lagi, dicari lagi daftarnya, mana survei lagi tanya, mana semua jejaringnya. Bengong kita dia tahu. Cuma ini saja banyaknya berapa, padahal sudah ada di data ditampilkan kepala puskesmas waktu pembukaan survei. Dicari ini mana? Tidak ada di dalam dokumen, tapi ditampilkan kepala puskesmas ini. Dan tidak ada. Jadi ingat sinkronkan semua deh. Kemudian ini lanjutkan lagi. Jadi ingat ini apa yang ada di sini itu kita. Setelah nanti materi ini saya berharap nanti Dokter Ancu langsung sharekan jadi nanti bisa kita baca-baca sebentar malam, kita bisa ini. Oke, saya lanjut saja. Nah ini rencana pembinaan yang tadi berhubungan dengan itu jejaring. Sekarang saya mau bertanya, karena jejaring ini sangat berkontribusi besar terhadap pelayanan di puskesmas. Karena itu puskesmas itu kenapa berkontribusi besar kira-kira yang di kita? Kenapa kira-kira? Karena puskesmas itu berbicara konsep wilayah.
Kan wilayah kerja kan bilang begitu, wilayah kerja saya puskesmas apa di sini deh? Balan Nipa. Puskesmas Balan Nipa wilayah kerja saya di sini. Lihat bagi istrinya yang mana ada itu apotek tadi situ, yang ada rumah sakitnya, ada Tommy juga yang lain. Itu semua apa kontribusinya kira-kira? Seharusnya itu puskesmas ini kenapa sangat penting ini teman-teman ini? Karena semua layanan kesehatan yang ada di sini, baik apotek, baik apa semua, ini harus kita cover. Karena kita bertanggung jawab dengan berdasarkan wilayah kerja. Kan puskesmas bilang wilayah kerja saya, jangan dimasuk wilayah kerja saya ini. Sekarang vaksinasi, wilayahku itu saya yang kerja. Gitu. Jadi kita harus ini. Yang kemarin-kemarin ini kita terlupakan ini. Makanya tidak pernah tercapai pelayanan kita. Padahal di sini rumah bersalin misalnya ada. Persalinan di situ air. Jika iya rata-rata tidak pernah tercapai misalnya persalinannya. Kenapa? Karena tidak misalnya dia jemput bola di sini. Seharusnya kepala puskesmas ini setiap minimal bikin schedule pertemuan dengan semua jejaring yang ada, kemudian membuatkan semua form-form yang ada untuk yang diperlukan di puskesmas, distribusikan ke jejaring itu, sehingga pelayanan kita bisa dapatkan semua di sini. Karena kita otomatis terjadi apa-apa di sini yang dicari adalah mana kepala puskesmas, mana puskesmasnya ini terjadi, pasti begitu. Kita bertanggung jawab di sini di dalam jejaring ini. Jadi harus kita semua jadi bikinkan mengkipon apa. Memang biasa itu rumah sakit tidak mau sekali itu dicampuri urusannya. Pokoknya kita sudah berulang-ulang kali tabe dikasih uniform. Tidak tahu juga urusanmu di sana. Nah, kalau kita tidak proaktif, tidak bisa. Pasti ini terlewatkan pelayanan di sini rumah sakit. Pelayanan apa ini lagi? Di apotek ini. Ada kan kefarmasian kita di puskesmas kan? Nah, ada. Ini yang perlu kita kesalahan-kesalahan itu ada apotek, ada apa yang perlu dari puskesmas yang membina ini. Jadi nanti kalau saya survei di sini, mudah-mudahan saya dapat senjai lagi. Kalau dapat mau kasih dia tidak kan Tommy bilang ini sudah jadi semua akhirnya, karena ini pasti ini saya pertanyakan. Mana hasil pembinaan tak dari apotek? Mana hasil pembinaan tak dari jejaring tak yang lain? Ada ketimbang baliknya dari sini? Memang tak mau itu deh. Kita yang harus menjemput bola. Kalau kita mau mencapai pelayanan tak yang paripurna. Karena kenapa? Ini intinya juga di sini. Jangan sepelekan ini teman sejawat kita yang apa namanya yang jejaring ini karena penting sekali. Kalau kita kan lingkup puskesmas saja, orang belum tentu datang di puskesmas semua, belum tentu. Orang belum tentu datang bersalin semua di puskesmas. Lebih sukanya di rumah sakit, di klinik, atau bidang swasta, atau di mana. Semua pelayanan-pelayanan yang ada di situ. Jadi penting sekali memang ini. Karena saya juga survei tidak pernah saya dapatkan ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jejaring padahal sangat penting. Lo capek ini juga, kan deh. Ini deh. Jadi dan harus dimonitoring dan dievaluasi karena ini kita harus tindak lanjuti. Tidak bisa kalau sudah misalnya terjadi dan itu pembinaan mereka masing-masing ada profesi di puskesmas. Itulah direncanakan nanti di puskesmas kita untuk pembinaan ke situ. Misalnya ada praktek dokter gigi, ada dokter umum. Ya berarti sesuai dengan profesi masing-masing. Ada farmasi, ada apoteker kan seperti itu. Itulah yang membina semua ini jejaring yang ada di kita. Tak lobek ini lanjutkan. Ini sistem informasi puskesmas, SIM pos. Masih SIM pos kan namanya sekarang? SIK, ya SIK. Ini masih pakai istilah lama ini SIM pos.
sistem informasi puskesmas sama jadi Ibu Ayu jadi ya sama jadi. Nah, jadi ini simpus data sangat penting. Kenapa? Ini sangat berpengaruh kemarin pencapaian akreditasi kita karena awal juga dari data yang ini yang sangat penting. Kenapa pencapaian program-program di puskesmas berawal semua dari data? 100% ini capaianku. Kenapa masih terjadi di sana masalah? Karena dari data kita yang tidak sinkron. Jadi memang ini sangat penting. Ini sistem informasi puskesmasnya sangat dibutuhkan untuk dinas kesehatan ya. Bagaimana? Karena dinas kesehatan ini yang mengelola kita punya data untuk diteruskan ke provinsi ke pusat. Dengan dasar itu turunlah anggaran. Jadi kalau mungkin banyak anggaran tak di sini bikin data banyak yang bermasalah. Karena pasti banyak masalah yang kita tidak dapatkan di tempatnya. Saya cuma begitu banyak sekali masalah di tempat saya tidak didapat. Ternyata evaluasi kenapa ini tidak ada. Karena data kita yang kurang. Jangan kita percaya itu orang yang kasih data kalau betul-betul kita tidak evaluasi itu data. Kita lihat kembali. Kita review itu data. Oke, saya lewat ini deh. Ya, sudah. Jam berapa nih dek? 2.000 Ayu. Tolong disampaikan ke saya kalau sudah jam 11. Kita tadi komitmen sampai jam 11 deh, supaya kita istirahat, nanti kita lanjut. Nah ini deh. Jam berapa deh? 11.30 katanya ibu pendamping. Ya, saya ikut saja. Dia sampai jam 12 saya ikut saja deh. Ya. Oke. Jadi ini deh, kita lihat. Jadi nanti nih saya kasihkan ke semua ini. Jadi tinggal kita melihat bagaimana isinya dari itu. Nah lanjut juga ini. Nah ini kembali lagi ke sini tadi. Ini yang menuntut kita sebenarnya ini. Jadi kita masuk ke tadi itu. Ya sekarang kita masuk manajemen SDM. Nah ini kan tadi di sini. Ya, kita masuk ke sini. Tadi itu masih masuk ada akses dan tata kelola di situ. Sekarang kita masuk ke sini manajemen sumber daya. Nah ini kita lihat SDM-nya. Di sini sudah terpenuhi semua SDM atau bagaimana? Masih kurang. Anjamnya sudah dilakukan kan? Sudah semua. Nah itu kita tinggal lihat. Apa tak yang kurang di sini? Saya kasih nanti kirimkan ke kalau ada yang kurang dokter gigi yang kurang nanti saya kirimkan ke dari Palopo banyak sekali dokter gigi. Di sini kapan banyak juga dokter gigi. Kurang dokter gigi, yuk. Saya impor dokter gigi nanti dari sana Palopo ke sini. Iya itu merata. Apalagi sekarang ini adik-adik yang baru itu orientasi untuk melanjutkan pendidikan. Jadi ini yang membuat sebenarnya repot juga pengelolaan SDM. Karena kenapa? Sudah bagus nih di penataan tak mau pergi sekolah lagi sedih, mau lagi bagaimana pindah lagi. Seharusnya memang ini pemerintah membuat itu regulasi untuk berhubungan dengan SDM. Tapi kalau bilang kayak dokter Yuli, saya mau ikut suami saya, nggak bisa ditahan. Karena saya juga tidak tahu dokter Yuli pindah di sini. Kalau saya tidak pergi di sini sebagai narasumber, saya tidak tahu adik saya ada di sini. Iya betul. Karena kenapa tidak bisa ditahan kalau hal-hal yang begitu sebenarnya. Ini yang membuat penataan manajemen SDM itu yang sangat-sangat ini. Orang sudah paham dikasih pindah lagi. Akhirnya pincang lagi puskesmas. Tapi bukan cuma di sini terjadi di mana-mana, terjadi di Palopo, terjadi di mana-mana seperti itu. Jadi ini yang membuat manajemen sumber daya itu sumber daya manusianya. Di dalam hal ini SDM kita lihat ada ini ketersediaan sudah sesuai jumlah tadi saya sudah katakan memenuhi atau tidak. Kemudian ini harus ada uraian tugasnya. Oke, nanti kita bikinkan uraian tugasnya semua. Kalau di admin di WTU ini sudah dihafal nanti ini nanti apa yang ada di sini. Kemudian ini file kepegawaian jelas masih ada file kepegawaian.
kemudian orientasi pegawai yang baru itu yang harus berorientasi di pelayanan, kemudian penyelenggaraan K3. Nah, ini yang baru, penyelenggaraan K3 masuk di dalam admin ini, penyelenggaraan K3 tadi. Kita lanjut. Ketersediaan SDM, kita lihat pemenuhan SDM puskesmas berdasarkan jumlah, jenis, dan kompetensi. Nah, ini yang kompetensi yang paling susah yang kita penuhi, karena seperti itu tadi yang saya katakan. Kemudian ini analisis jabatannya tadi saya sudah sampaikan, jamnya sudah dilakukan di sini sesuai dengan beban kerjanya. Kemudian analisis jabatan, pemenuhan SDM tersebut dimaksud untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat. Karena kalau tidak terpenuhi SDM misalnya, dokter umumnya tidak ada dalam satu puskesmas. Sekarang sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan regulasi undang-undang yang harus melaksanakan itu dokter umum. Kalau tidak ada dokter, siapa yang mau? Ada pelimpahan wewenang itu tidak bisa diberikan, terbatas saja untuk pelimpahan wewenang. Jadi tidak bisa memang, jadi harus memang dilihat ini. Tapi kalau saya rasa di sini semua sudah terpenuhi SDM kalau ini. Tinggal dokter gigi tadi yang kurang. Kalau dokter gigi mau diimpor lagi. Iya. Iya Pak Kabita saya bilang saya nanti kalau kurang dokter giginya saya imporkan dari Palopo ke sini banyak dari Palopo. Anak saya banyak sekali. Karena saya ketua PDG di sana, jadi saya tahu ada yang ini yang menganggur, ini yang ada kerjanya. Nanti saya tawarkan, tablet WA maka kalau kita betulkan ini. Sama kemarin di apa lagi? Saya di Ternate survei. Saya kirim ke sana ada permintaan waktu saya survei karena dokter giginya tidak ada. Ternyata ada betul yang ke sana ke Ternate. Saya tawarkan adik-adik sekarang dia Nusantara sehat di sana. Iya. Banyak jalur yang bisa ditempuh. Biasa kan bilang begini, bagaimana caranya untuk membiayai itu? Banyak jalur. Sekarang lewat Nusantara sehat kan kita tidak pusing lagi. Seperti itu. Kemarin saya ada 2 orang ke sana di Ternate kemarin, Ambon. Lanjut kita ini ketersediaan SDM. Jadi saya rasa di TU dengan Pak Kapus ini sudah tahu semua. Saya rasa di sini juga sudah berjalan semua, juga pendokumentasiannya yang harus kita ini. Ilmu penilaiannya ini peta jabatan tadi ada. Terus pemenuhan kebutuhan tenaga dan jenis jelas pasti sudah, kalau jamnya sudah berjalan pasti sudah berjalan. Nah, ini yang harus kita lihat, dokumen analisis kebutuhan tenaga. Kita lihat ini, tadi kan ada struktur di depan. Nah, sekarang kita lihat ini struktur tak memenuhi kayak ini, kira-kira kalau kita bentuk seperti ini. Karena ini harus orang-orang ini harus terisi semua, tidak bisa kalau tidak terisi semua. Ini yang kalau di perkotaan ini kita lihat. Jadi itulah gunanya anjak. Kita lihat analis jabatan yang ada kita lihat. Nah, kemudian peta jabatan. Ini yang peta jabatan adalah susunan nama tingkat jabatan struktural dan fungsional. Kalau dulu apa namanya ini ya? Peta jabatan dulu apa lagi namanya ini ya? Kalau yang saya tahu ini apa, kalau ini berdasarkan kepangkatan begitu Duh, ya betul itu Duh kan dulu deh ya, ya betul. Urutan terdaftar, urutan kepangkatan, ya. Berurut dari pangkat tertinggi ke rendah. Sebenarnya itu diskriminasi nih. Kalau saya tidak mau tampilkan itu, nanti ada merasa bahwa ini. Tapi ini harus kita lihat ini dulu. Teman-teman biasanya itu memasang di ruangan masing-masing. Dia kan di ruangan TU. Nah ini kita lihat ini kelas jabatan, BCT. Kalau TU ini sudah di luar kepala ini. Tuh, ini. Iya, tuh. Di luar kepala ini. Karena ini yang bekerja di TU sebenarnya yang tadi itu menyusun sesuai dengan duknya,
Nah, kenapa ini yang di sini kita lihat ya, saya kasih besar ini, harusnya saya kasih merah di sini nih atau kasih hijau supaya ada motivasi di sini. Kelas jabatan digunakan untuk melakukan penilaian untuk menentukan TPP. Di sini ada TPP kan? Besar kan di sini disinjai? 20% dari 100. APBD berarti hampir sama aja semua aturan yang ada kan memang sudah aturan seperti itu. Nah, ini hubungan ke Permenpan ini kakak, iya ini. Jadi ini TPP harus diberikan TPP tidak bisa karena ada ini regulasinya sini Permenpan ini. Makanya bupati dan wali kota ini yang kasih setengah mati di sini. Iya, jadi terus terang kadang ini yang lain tidak terpenuhi, tapi karena TPP tak ini harus ini karena tak bisa, kita harus ini hak kita ini, hak fundamental ini tidak bisa diganggu gugat ini karena ada peraturannya di sini. Kadang yang lain tidak terpenuhi, jadi kadang teman-teman di puskesmas, kenapa ini tidak cair-cair? Jadi dinas kesehatan lagi moro-moro, padahal sebenarnya ada aturan ini yang harus di dinas atur bahwa tidak semua anggaran itu harus bersamaan dipenuhi. Seharusnya sebenarnya, tapi keterbatasan anggaran ya pasti ada yang terlambat, bukan tidak ini terpaksa dan terlambat. Ini Pak KTU sudah sering meminta begini sebagai bukti. Kan kita mau mengelola tenaga. Jadi bagaimana kira-kira ini? Apa gunanya kita cuma ada ini STR, ada gunanya ini SIP-nya? Ya sudah nih, ada nih SIP-nya, ada nih STR-nya, teman-teman semua. Tapi tidak kita petakan. Ya biasanya kan kita cuma ya ini. Tidak dipetakan. Misalnya ini STR. Kalau biasa saya survei ini yang saya selalu kasih kasih PR. Buat daftar ini teman-teman dari kepegawaian itu di puskesmas bulan berapa sudah mati ini STR-nya, minimal 6 bulan itu harus dilakukan ajuan untuk perpanjangan. Kita bikin di situ. Jadi pada saat misalnya saya bulan 11, saya lahir bulan 11. Berarti sebelum 6 bulan ke depan ini sebelumnya saya harus mengurus itu, berarti bulan berapa itu? Bulan Juni. Bulan Juni saya harus mengurus, bulan ini nih saya harus mengurus misalnya STR saya. Jadi pada saat waktu bulan Juni itu kita kasih merah-merah di situ kotak-kotaknya. Jadi ada bukti bahwa kita ini evaluasi teman-teman yang ada di situ, kasih tanda merah. Nah, pada saat login kan semua tadi saya bilang login jangan cuma itu buka saja di bahan. Pada saat login majukan TU, majukan yang program, majukan dari pelayanan. Ini saya bacakan yang sudah mau mati STR-nya ini. Ditampilkan nih ini. Teman, tapi ini mau mati STR tak itu? Tidak. Jadi tidak ada lagi keterlambatan yang itu. Kenapa? Karena ini menyangkut hukum. Dan kalau ini kita mau tulis kalau kita dilakukan dengan terima kasih terhadap pengunjung kantor tulis tadi saya bilang pengunjung lingkungan dan seterusnya. Nah, P2 begitu pun juga ada rahasia lagi DOB bersembunyi pilih yang warna-warnanya karena kita sudah tahu nanti toh dilakukan simulasi terhadap kondisi darurat ini. Jadi ada simulasi nanti kita lihat ya. Program keselamatan kamar ini ada nih kerangkanya, regulasinya ada nih, tinggal kita bikin. Cepat kok ambil laptop tak besok kalau selesai makin ya pelatihan ini workshopnya ya gue yang di Pak Kabit dengar nanti diingatkan ke KP menitnya itu buka laptop pagi-pagi juga ini. Iya. Oke, lanjut. Insya Allah tidak banjir nih di sini. Kemarin dia banjir deh. Saya kira tidak jadi. Saya telepon dokter hancur bulan aman lagi aman. Kita go. Nah ini deh kita lihat pengelolaan B3 nya. Nah ini B3 termasuk. Nah, jadi di sini masuk di K3. Bahan berbahaya beracun B3. Identifikasi kan kita ada banyak. Laboratorium kan ada, kita punya kalau limbah-limbah dari pelayanan banyak, ya UGD, poligi
dan semua yang melakukan tindakan itu ada semua. Di sini kan sudah ada IPAL kan? Puskesmas sudah punya IPAL semua di Sindai? Pasti sudah punya. Karena penilaian terbesar di situ IPAL. Saya ada gara-gara satu di penilaian kemarin survei IPAL-nya tidak ada, dia tidak masuk di dalam apa namanya? Paripurna. Karena IPAL-nya kenapa? IPAL-nya ada, tapi tidak pernah digunakan. Dan akhirnya rusak. Akhirnya tidak lanjut dari itu, pasti kan tidak bisa kita monitoring bagaimana bagus ini atau bagaimana. Iya, jadi itu yang tidak lanjut. Nah, ini tuh B3 tadi MPP-nya, lihat mungkin dilaksanakan program kalau B3 limbahnya sesuai angka 1 sampai 7 tadi ada. Ini dibuatkan ini lagi regulasinya lagi di sini berarti ini dibuatkan SK tentangnya. Nah, pengelolaan limbah ada yang di TPS-nya itu ada yang memisahkan sampah medis semua itu pekerjaannya semua itu. Jadi di sini MMK sebenarnya ini berat juga kerjanya karena diurus dari depan sampai sampai di pelayanannya. Jadi dia berat juga dan semua pelayanan diurus. Jadi sini orang tadi Ibu Kampus dengan Bapak Kepala Puskesmas menempatkan orang-orang untuk teman-teman harus kita lihat ini. Karena jangan sampai dia ditempatkan di situ tapi dia tidak bisa bekerja. Nah, itu besar berat pekerjaannya. Jadi kita harus lihat. Karena itu sudah kewenangannya nih Kepala Puskesmas itu tidak bisa dicampur. Nah, sekarang ini baru programnya. Dia penetapan, jadi sekali lagi di situ. Dan jadi ada semua ini. Oke deh, lanjutkan. Ini ada pemenang. Nah, sekarang yang paling banyak ini ada masa COVID ini yang harus kita ini besok di PP ini nanti sangat penting. Nah, ini yang harus kita dalam struktur mutu itu harus ada penanggung jawab PPI satu orang. Jadi di dalam strukturnya memang ada PPI. Jadi DPJ mutu di bawahnya admin, UKM, UKP, K3 dengan manajemen risiko, kemudian keselamatan pasien sendiri, kemudian PPI sendiri. Jadi ini PPI banyak toh pekerjaannya ini PPI. Orang yang kepo di sini juga harus ini PPI. Iya. Karena ini menyangkut APD juga. Nah, sekarang kita lihat kembali ini level-levelnya, cari begini level-level baru kita kita tempel-tempel nah, kita sudah lihat ini ada semua tidak bisa. Nah, ada kan seperti begini gampang di searching ini deh, ada semua itu. Kalau apa yang kita mau tanya Mbak Google ada semua di situ. Jadi kita lihat ini. Nah, dengan tindak lanjut monitoring dilihat ada di sini. Yang ini kita harus buat. Kemudian ini tindak lanjut monitoring dan evaluasinya dan tindak lanjut. Jadi banyak ini kira-kira, tidak sedikit itu deh ini sedikit. Nah, lanjut program tanggap bencana tadi sudah ini simulasinya semua ada. Oke, latihan begini di sini kan ada banjir kemarin, bisa latihan kemarin di sini. Atau bila banjir di Sinjai jadi disuruh pakai pelatihan ini workshop ini. Ini kan di dalam hal ini semua. Manjat-manjat kiri. Kan daerah laut di sini Dedi? Ada di sini dekat laut sini deh. Ada. Iya. Ada juga sungai di sini tuh. Iya, ini semua. Ada longsor banyak juga nih kalau daerah nggak belum buka itu di sana. Ada dasar. Nah, ini tanggap darurat bencana. Tadi kan ada saya lihat ini PSC yang pakai baju itu. Oh iya. Nah, itu bagian dari itu semua. Sebenarnya harusnya di puskesmas kita, kalau saya mau bikinkan ini begini. Semua ini kegiatan yang ada ini hari ini kita pakai baju ini, baju tanggap darurat semua. Artinya mensosialisasikan itu bahwa di puskesmas itu ada kegiatan seperti ini. Bikin
pakai baju minta izin lagi sama yang pengelola PSJ, pakai baju atau pakai lambang PSJ tadi ini kita bikin baju begini deh. Artinya mensosialisasikan itu. Begitupun juga kegiatan yang lain. Jadi jangan kita terikat dengan nama-nama mereka, Pak Kabit kalau tidak pakai baju dinas, tidak jadi, Pak, tidak jadi. Nah, jadi kalau saya dulu ada Dokter Yuli di Palopo, saya berani langgar, saya punya itu harus dulu pakai baju putih-putih nih. Nah, jadi saya langgar, tidak harus berubah. Saya pakai kami putih dengan hijau, Dokter Yuli putih dengan apa dulu, mulai, di puskesmasnya. Berani dulu melanggar seperti itu, tapi kenapa? Ada yang minta ini. Akhirnya semua instansi pakai baju begitu. Tapi dia tidak tahu apa artinya sebenarnya dia pakai itu deh putih-putih. Dia Dokter Yuli. Padahal kita ada tujuan tak kemarin pakai warna begitu. Iya, akhirnya ikut pakai warna ini juga. Saya masih ada baju saya sendiri. Itu artinya kita membuat sesuatu supaya bukan untuk kita tapi untuk semua kegiatan yang kita lakukan ini dan memotivasi teman-teman, karena misalnya kalau saya tampil beda pasti yang lain tampil beda. Ya. Sampai saya ke Jakarta saya tidak berbicara riak sombong ini, mewakili kemarin bawa balita. Pulang kami upacara di ini Pak Bupati tidak tahu masih dipakai karena belum terpisah Palopo. Puskesmas mana itu yang pakai itu Pak Dokter, datanya kepala dinas saya, ayah Dokter Mahfudin. Dia bilang itu puskesmas Suara Utara yang kemarin balitanya juara 1 di ini. Dia bilang kalian pas disuruh dia semua bikin baju begitu. Karena tampil beda jadi itu sebenarnya seperti ini rahasia perusahaan ini. Rahasia perusahaan maksud saya deh supaya ini tersosialisasikan betul-betul bahwa kegiatan tak ini yang ada di sini. Ya, kita dengar mereka tidak setiap hari Pak Kabit ke puskesmas atau Pak Ibu Kepala Dinas. Akhirnya bosan mereka nanti karena itu rahasia seperti begitu sebenarnya yang harus inovasi teman-teman yang harus dimunculkan seperti itu. Jadi tidak ada lagi, semua sudah merasa memiliki semua kegiatan. Lanjut, terlalu banyak bicara. Nah ini program ini tangkap bencana tadi yang tadi PP-nya itu sudah ada. Kemudian ini tahapan sebelum bencana ini ada semua deh. Bikin begini, jadi ada romanta satu bikin ini seperti begini. Dia khusus untuk MFK di situ kita tampilkan semua yang nanti PPI kita tampilkan semua di situ. Di atasnya ini paripurna. Ini deh. Karena kenapa? Kita mana sekarang tidak mau paripurna karena ada semuanya ini. Tinggal kita ini kerjakan dan kita implementasikan. Tidak berpikir lagi habis ini EP-nya tidak karena sudah ada ini semua. Lanjut bencana ada semuanya. Kita bikin seperti begini. Jadi kepala puskesmas nanti ini bukunya di sampingnya terus ini nanti karena pasti dari terus ini semua gampang dibikin. Nah ini identifikasi risiko ada semua di sini deh. Kalau kita nanti pelatihan ini MFK webinar ada nanti kita dapat ini nanti lebih dalam di sini. Nah kita lihat mitigasi bencana ada semua terus konten ada semua. Jadi ini saja disalin-salin ini sebenarnya. Bikin bagi warna, kalau saya kasih warna ungu karena saya PDGI. Warna ungu kalau PDGI. Ini. Lanjut. Kemudian saya lewati saja ini Dede karena bisa kita baca nanti. Nah, penyusunan dan tanah ini ada semua. Bisa bikin ini strukturnya begini nanti. Begini. Rencana kerjaan ada nih simulasinya ini ada, tidak perlu saya kasih ini mendalam karena kita sudah tahu bagaimana ini
tapi ini kita masuk lagi program pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Apa kalau saya nggak mungkin apa kan pernah kita dapat dulu tuh yang waktu yang dulu dia di admin ada apa juga yang versi yang lama kan sudah ada di situ juga. Pokoknya perhatikan ini rahasia saya ini yang DOW-nya kita lihat di situ itu yang mesti. Kemudian ini yang berapa nih Dek? 34 menit, waduh tidak diingatkan Kak. Ya terakhir ini saya kasih selesai dulu ini pengujian dampingannya sedikit lagi. Dikasih simulasinya ini tidak perlu simulasi itu tadi simulasinya berdiri. Nah bicara merokok ada semua nih. Nah ini simulasi kita bikin seperti ini nanti semua evakuasi. Nah kita sampai di sini dulu karena sudah lewat 4 menit tadi. Mohon maaf karena saya lewat waktunya tidak diingatkan. Jadi karena mau sholat Jumat, jadi kita sepakat masih jam berapa deh? Jam 1 boleh? Jam berapa kan di sini orang sholat? Setengah 2 lah, karena kita mau juga istirahat sebentar. Nanti kita usahakan selesai. Mudah-mudahan kita bisa selesai bab 1-2 sebentar. Kan kalau nanti bab 2 kita lewati saja karena ini sudah banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian ini tuh ya harusnya kalau mau ini boleh bulan 3 bulanan, 6 bulanan dan 1 tahunan. Karena setelah 3 bulan, bagaimana kita bisa menindaki ini hasil kinerja kita? Kalau hanya 1 kali setahun, berarti dia sudah terlambat, sudah masuk di tahun berikutnya. Padahal harusnya sebenarnya ada yang harus diselesaikan di sini, tapi tidak sempat diselesaikan karena kita nanti menilainya nanti 1 tahun. Nah, harusnya kalau 3 tahun ini, 3 bulan ini, setelah 3 bulan ada masalah, kita bisa melakukan proses perbaikan. Nah, itu tujuannya secara periodik. Kemudian ini dulu ke kalian ini per bulannya juga sudah. Kemudian audit internal dan rapat tinjauan manajemen itu tadi. Ini semua sangat penting. Ini nanti kalau ini indikator kinerja, ini ada nanti khusus tata kelola itu yang akan nanti di workshopkan juga indikator kinerjanya dengan indikator mutu layanan klinis itu akan nanti di workshopkan. Nah, kalau yang kami jalan ini saya di Palopo ini adalah indikator mutu pelayanan sudah mulai jalan yang dilakukan oleh TPMDK dari Dinas Kesehatan. Di semua teman-teman ini nanti membuat indikator masing-masing unit, ada indikator nasional, ada indikator puskesmas prioritas, yang prioritas di puskesmas, dan ada indikator masing-masing unit. Itu nanti yang akan kalau kemarin itu kita berbuat, nanti besok kita bicarakan agak mendalam itu indikator. Kalau kemarin kita itu membuat indikator, tidak membuat saja indikator, daftar indikatornya capaian misalnya TD sekian, targetnya sekian, cuman begitu. Tapi nanti akan kita buatkan profil kamus indikator. Apa yang tertuang di dalam kamus indikator itu, nanti itu yang akan dilaksanakan. Misalnya capaian 90%. Saya harus bagaimana bentuk pengambilan datanya, bagaimana saya harus menghitungnya, bagaimana dan seterusnya. Seperti itu. Nah, saya lanjut pengawasan pengendalian ini. Pokok pikirannya boleh kita bahas saja nanti. Karena kalau sudah waktu begini sebenarnya mengantuk semua. Mungkin apalagi hari Jumat, kalau hari Jumat itu coba sekali kayak mengantuk. Gini. Jadi ini nanti bisa dibaca. Ya, bisa dibaca ini pokok pikiran. Ya. Nah, ini elemen penilaiannya nanti masuk ke sini. Nah, ini ada semua nih. Jadi pengawasannya bentuknya bagaimana, dapat berupa apa pengendaliannya, penilaian kinerjanya bagaimana, ada semua di sini. Bisa dilihat. Kan bisa dibaca ini toh. Nanti kalau sudah lanjut. Nah, kriteria 5151 ya, indikator tadi masih indikator kinerja
sudah tadi kita sampaikan indikator kinerja, nanti besok indikator mutu itu secara mendalam. Kemudian ini standarnya, pengawasan pengendaliannya bagaimana dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas. Nah ini sudah ada yang jelas. Jadi harus melalui proses mulai itu profil indikator atau kamus indikator. Jadi semua tidak ada yang jadi masalah itu indikator-indikator kita itu biasanya kalau di UKM kan sudah jelas itu SPM-nya, sudah ada target tertentu yang turunannya dari zona, dari pusat sampai ke bawah. Yang jadi masalah itu UKP harus menentukan sendiri indikatornya, karena kenapa? Memang belum ada yang ditentukan khusus dalam target, karena kenapa proses pelayanan kita semua berbeda-beda dari satu puskesmas dengan puskesmas lain, makanya tidak ditetapkan. Tapi ada nanti namanya indikator nasional mutu, itu nanti sama semua, ini wajib dan itu sudah mandatori harus dilaksanakan di puskesmas. Itu termasuk kepatuhan cuci tangan, pemakaian APD, identifikasi pasien. Besok nanti kita ketemu itu karena dia di mutu layanan klinis. Ya, ini kita lihat indikator kinerja itu adalah untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen puskesmas. Kita sudah tahu semua. Jadi ini indikator kinerja manajemen puskesmas, UKM, yang mengacu pada nasional tadi sudah saya sampaikan. Nah, dalam menyusun indikator ini harus mengacu pada standar di dalam standar pelayanan minimal kabupaten. Ya, ini SPM. Lanjut. Nah, elemen penilaiannya ini sudah ada ditetapkan, berarti ini adalah regulasi istilahnya adalah dan pedoman yang ada kita lakukan. Jadi lanjut, nanti kita lihat. Nah, karena ini yang penting, saya tinggal dilihat mana, saya kan ada semua contohnya ini. Kita lihat ditetapkan. Jadi ada jenis-jenis pelayanan di puskesmas. Ini ada contohnya SK penetapannya. Ini tinggal dibaca, tinggal disesuaikan, diganti mana puskesmas tak di sini. Iya, betul. Ini sebenarnya bisa puskesmas, tapi di sini sebenarnya regulasinya itu sama di semua puskesmasnya yang berbeda dengan target-targetnya biasanya yang berbeda. Itu saja. Nah, jadi kalau nanti saya bukan nanti. oh gitu, copy paste. Ini copy paste. Iya, jadi nanti kita makan robot-robot sedikit, mungkin kalau ke kiri ke kanan sedikit boleh, ke sini sedikit atau ke turun ke bawah ini. Dan mungkin kasih sama di paragrafnya, kasih mirip-mirip sedikit tulisannya yang tidak sama itu. Iya. Ini betul-betul kita mau menggambarkan teman-teman di puskesmas, jadi komisi sudah memikirkan itu, Kemenkes sudah memikirkan itu. Begini, Kemenkes sudah memikirkan kita itu bagaimana pelayanan kita di puskesmas sangat terlibat di wilayah ini kita rasakan sendiri pelayanan kita. Yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat itu sangat terlibat, sangat komplit kita punya permasalahan. Jadi nggak ada berpikiran bikin kami puskesmas begini supaya tinggal contoh, tinggal implementasinya kita jalankan. Gitu. Jadi nggak mau kasih pusing lagi. Nah, kan sudah memiliki akreditasi sebelumnya, ada ditanya oh iya begini. Oke, ini ada mengacu ke SPN. SPN itu regulasinya Permenkes yang nomor 4 kan, yang kemarin berupa itu. Ya, oke. Lanjut ke ada nih semua. Tinggal kita tulis, tinggal kita ganti-ganti. Ada di sini, ada SOP-nya. Ya kita lihat SOP saja sudah dibikinkan di sini. Iya. Jadi tinggal kita mengganti narasi yang ada di sini yang sesuai dengan puskesmas. Jadi ini tidak pakai. Nah ini semua yang sudah kita ada monitoring, SOP monitoring, SK-nya, SK penilaian. Ini jadi tinggal kita mau yang tidak mau ini. Ya itu dia yang saya bilang tadi deh. Jadi ini sudah ada, jadi implementasi
itu. Lengkap ini duit negara lengkap mana nih? Jadi tinggal kita mau melihat di bagaimana. Ini semua sudah ada bentuknya, laporan ada semua nih. Tabel monitoring kinerjanya ada semua nih. Di sini tabel dibentuk penyajian datanya ada semua nih. Ada semua. Nah, ini umpan balik dari lintas program, lintas sektor masyarakat yang dikas ini ada. Ini ada. Semua kan kita bikin begini nih, semua puskesmas kan? Yang ini. Nah, kritik dan sarannya puas, marah-marah. Puas ini menganggap ketawa setengah mati karena puas. Jadi ini nanti. Baru satu. Berarti bagus itu baru satu. Oh iya, berarti alhamdulillah. Tapi kan kita jangan terlena dengan isi kertas saran yang satu ini nih. Belum tentu yang lainnya itu akan mewakili dengan itu. Jadi tapi nanti kita masuk di mutu deh, ada di mutu nanti itu yang kita lihat kan dia masuk indikator nasional mutu itu yang mutu kepuasan pelanggan. Ada di situ kita pakai permenpan 14 ada semua. Jadi besok kita dapat materinya. Ini begini bentuk rapatnya saja ini sudah digambarkan begini posisinya. Ya. Jadi ini sudah jelas-jelas sudah tergambar semua di sini. Ini ada semua. Coba mau diambil laptop tak nanti kalau sudah selesai ini. Jadi ini semua nih. Lanjut deh. Contoh-contohnya ada semua. Jadi tinggal kita ini rencana perbaikan kinerjanya bagaimana. Sudah melalui hasil evaluasinya ini. Lanjut. Nah, implementasi manajemen puskesmas tadi kembali. Sekarang ini sudah kan tadi pengawasan pengendaliannya sudah. Ada tingkat kinerja baik, ada tingkat kinerja sedang, ada tingkat kinerja. Kalau ini yang berjalan ini semua ini yang ini saja yang 3 poin ini berjalan di puskesmas, insya Allah di atasnya paripurna. Apa nih kalau di atasnya paripurna? Karena kenapa? Ini kan tingkat kinerja yang bertingkat-tingkat tinggi, mulai kurang, mulai sedang, mulai baik sampai baik. Dari sini kita mengevaluasi kenapa ini kurang. Ini saja 3 poin kita lakukan ini dengan implementasinya sudah kita laksanakan dengan baik. Insya Allah pasti semua terpenuhi. Iya. Jadi tidak ada lagi yang mandek-mandek. Jadi teman-teman pada senang semua juga, apalagi kalau sudah tingkat kinerja di sini. Karena kita kan namanya manusia, pasti kalau baik pasti kita senang. Iya. Oke. Lanjut Kak Dedi. Berita dasar 5. Ya. Ini apa ini? Lokminnya. Bagaimana hasil lokminta? Semua? Coba saya mau tanya dulu, lokminnya bagaimana dilaksanakan? Bagaimana proses lokmin dilaksanakan? Rapat bulanan? Tiap bulan, oke. Rutin. Ya, ini kan kegiatan rutin. Sudah ada jadwal rutinnya? Sudah ditulis jadwalnya? Ada belum? Sudah kita tulis dari Januari sampai ini tanggal sekian? Ada schedule-nya? Kalau sudah ada schedule itu tinggal kita contreng, itu namanya monitoring. Dan evaluasinya bagaimana? Misalnya, kalau ini lokmin tidak berjalan, apa masalahnya? Misalnya kita tentukan tanggal 28 lokmin misalnya, atau awal bulan, tanggal 1, tanggal 2 tidak berjalan, kita sudah susun Januari tanggal 1, Februari tanggal 1 dan seterusnya. Ini tanggal 1 tidak berjalan berarti ada masalah. Jadi kita harus evaluasi kenapa. Kita analisis. Berarti pada tanggal 1 dan harus tertulis itu deh. Tanggal 1 tidak dilaksanakan lokmin karena ada kegiatan vaksinasi misalnya seperti itu. Vaksinasi di vaksinasi massal.
kalau masalah nggak bisa pulang rapat karena ada kegiatan ditulis. Jadi dalam hal itu alasannya. Jadi itu namanya monitoring dan evaluasinya ada. Jadi kita mundurkan, jadi harus menulis. Kita mundurkan tanggal 5 misalnya. Kita jadwalkan ulang tanggal 5 misalnya. Itu seperti itu. Lintas sektornya berapa bulan? 3 bulan. Aktif di semua Pak Cemata. Siapa yang mengundang kalau kita lintas sektor? Kecamatan. Tapi undang terus jadi setiap 3 bulan. Kita yang buat. Kita yang buat undangannya seperti itu yang terjadi. Berarti pemberdayaan di sini belum. Memang kita. Tapi dari Sabah sampai Merauke deh. Kenapa? Pak Camat datang lagi. Jadi harusnya Pak Camat, dok datang ke kepala puskesmas. Pak Kapus, Pak Dokter. Kami ini mau ada masalah di sini. Harusnya dia kan seperti begitu. Ya. Tapi kita yang datang, Pak, saya mau rapat lintas sektor. Pasti kan begitu kita. Karena dia jadi kita harus ini mulai sekarang pola pikir kita harus mengubah itu mindsetnya Pak Camat. Dia yang harus mengundang kita, jangan kita. Karena kita mau akreditasi, ini yang terjadi. Datang mau penuhi 4 kali karena schedule itu. Jadi Pak mau kali ini akreditasi, jadi saya harus ini karena ini jadwal begini. Kita bikin kami itu kelengkapannya harus ada. Mulai dari kemarin itu apa? Harus ada undangannya, harus ada uangnya. Uang kan? Nah itu yang kelengkapan administrasi harus ada uang. Jadi kita nih yang bikin kami undangan, yang tanda tangan kita cuman sudah dipotong lagi begitu. Tidak ada solusi karena kenapa? Ini yang seharusnya kalau Pak Camat yang mengundang kita pasti ada solusinya. Iya. Jadi karena tapi begitu semua gede, tidak ada yang ini rata-rata begitu. Hanya memenuhi dokumen itu sebenarnya. Itu yang paling lintas sektornya. Sedangkan sekarang COVID, saya perhatikan itu, saya kadang bilang begini sama teman-teman di puskesmas. Awe mati-mati nanti itu dek. Kenapa? Semua ini pekerjaannya diserahkan sama kesehatan. Iya. Jadi ada Pak Camat angkat telepon. Ada yang positif di sini. Seharusnya dia itu tolong ini kita lacak lagi seorang menjadi. Jangan kita semua kita tompi yang melayani kita tompi. Betul-betul. Jadi sekarang kita terkuras tenaga gara-gara COVID. Betul luar biasa. Jadi ini deh seperti di Loka Karya ini. Jadi formatnya itu harus kita perhatikan betul-betul format. Nanti ada bentuknya juga di sini. Saya lewat ini karena kita sudah paham untuk Loka Karya Midi triwulan dengan rutin di 3 bulanan. Apa yang kita harus ini nanti kita lihat. Nah ini ada contohnya. Loka Karya Midi bulanan tak ada notulilog minta contohnya ini sudah ada nih kita lihat sudah ada ada yang triwulannya kita tinggal lihat ini contoh nanti bagaimana. Oke? Kita lewati karena masih banyak ini bulanan ini 20 bulanan pertama rutin triwulan. Jadi ada semua format tinggal kita ini ganti. Jadi kita tinggal melengkapi absensinya, dokumentasinya ini ganti mengikuti puskesmasnya, puskesmas sudah jadi. Tidak ada tapi ingat implementasi dan evaluasinya yang harus betul-betul jalan. Kenapa saya kembali lagi tadi siap tahun 2015-19 ini? Itu yang diharapkan adalah outputnya. Tadi ada input, proses, dan output, berarti hasil yang harus kita capai. Kalau kemarin kita hanya berbicara proses, sampai di situ sudah selesai. Ini kita tingkatkan dari outputnya, jadi dampak dari itu yang kita harus capai. Nah ini ada, lengkap nih deh. Kasih begini mungkin nanti lengkap semua. Ini yang ada. Saya di puskesmasku saja belum tahu ini. Betul. Di puskesmas saya belum tahu ini yang masalah seperti begini.
saya kasih keluar, walaupun saya di puskesmas saya belum ini saya pertama kali kasih keluar di Sinjai. Ini insya Allah dia ini ada semua contohnya deh. Ini nanti kita. Nah ini audit internal. Ada yang tugas audit internal di sini, petugasnya yang pegang audit internal. Hah? Oh nggak ikut audit. Nggak diundang. Tapi ada di Pak Kapus Tanto, ada Pak Kapus, ada Ibu Kapus, ada Pak Kabit, ada. Jadi ini audit internal dan rapat tingkat manajemen. Inilah kunci di sini juga audit internal. Karena kenapa di audit ini kan ini yang mau audit terus kegiatan-kegiatan ini harus rutin jalan. Kalau ini jalan audit, pasti masalah-masalah yang ada di lingkungan kita pasti akan terselesaikan dengan baik. Setelah audit, hasil dari audit ini baru kita rapat tingkat manajemen. Dari hasil audit ini yang tidak bisa terselesaikan dengan kan biasanya ada rencana auditnya 3 bulanan. Sampai 3 bulan tidak mau selesai. Nah inilah nanti maksud di rapat tingkat manajemen tak. Ini masalah tidak mau selesai. Kenapa ini masalah terus ini petugas tidak patuh misalnya. Ini apa yang masalahnya di situ. Hasil dari audit bilang ini. Biasa berkelahi dari sini di audit internal. Kenapa dia saya dapat begini? Bilang saya tidak begitu. Karena namanya manusia tidak ada yang masalah. Tapi kita harus legowo, kita harus iakan kalau memang kita betul-betul itu demi perbaikan. Jadi jangan ada yang takut salah, karena salah itu pasti akan membuat suatu akan menuju ke perbaikan. Karena kalau tidak tahu salahnya di mana, pasti tidak bisa diperbaiki. Nah, hasil tinggal manajemen ini. Rata-rata sekarang di Eropa tidak ada yang masuk ya. Tidak ada yang masuk hasil dari ini. Coba kita lihat di Eropa, adakah yang masuk kira-kira hasil tinjauan anunya? Ada. Ada tidak? Nah itu dia tadi saya bilang terintegrasinya kita punya pelayanan ini yang belum jalan. Iya, itu di situ. Karena ini rapat tinggal manajemen sebenarnya intinya di sini audit dengan rapat tinggal manajemen jalan itu kata. Kemudian analisis situasi tadi sudah ada juga, jadi kan ada lintas program, lintas sektor dan lintas ini apa namanya di dalam gedung dan luar gedung. Jadi itu yang sudah jalan. Nah ini nanti kan ada pelatihan, biasanya itu ada pelatihan audit khusus. Ya pelatihan audit khusus kalau biasa kabupaten menganggarkan itu minta pelatihan audit khusus dengan ini. Mudah-mudahan nanti karena akan pasti ada tergantung dari kabupaten permintaannya bagaimana. Jadi kalau mau sebenarnya itu kabupaten bagusnya, memang ini kan sudah workshop pemahaman standar. Yang kedua tata kelola mutu. Dalam tata kelola mutu itu nanti kemudian yang ketiga nih audit internalnya yang harus kita perkuat juga. Insya Allah paripurna sudah pasti itu. Karena kenapa sudah ditahu semua, ada semua rahasianya di situ. Nah, terus saya tanya dulu, penanggung ini kan mutu ini bukan cuma di KP ya, di admin juga ada. Sekarang sudah bentuk tidak tim mutunya? Karena tugasnya di admin ini membentuk tim mutu. Sudah ada enggak? Sudah. Alhamdulillah sudah ada. Bentuknya bagaimana? Kita pakai struktur bagaimana tinjauan anunya, tim mutunya? Ada perwakilan dari masing-masing admin, ada perwakilan yang mewakili sama tim itu. Ya, pokja masih ada yang ada. Nah itu yang masuk. Karena ini tugasnya kita di admin yang membentuk itu nanti kan kepala puskesmas, TU ini membentuk struktur itu tim mutu. Jadi itu tim mutu itu bertanggung jawab langsung di kepala puskesmas. Jadi di atasnya itu kepala puskesmas. Kemudian garisnya di bawah ada di sini PJ mutu, di tengah tadi keselamatan pasien dan PPI. Ini yang ada sekarang struktur mutu. Kalau dulu itu kita cuma struktur mutu, audit internal
dan apalagi satu itu saja. Sekarang tidak. Jadi kepala puskesmas, PJ Mutu, di bawahnya PJ Mutu itu ada PJ Admin, UKM, UKP, K3 dengan manajemen risiko. Kemudian di tengah ada keselamatan pasien. Di situ jadi kemudian PPI di ujung, jadi 3 ini yang berbarengan di situ. Nanti saya rasa sudah pernah dikasih ini nggak tahu kalau disediain sudah dikasih, tapi belum tata kelola mutu belum di sini deh. Oh berarti nanti akan di saya dengar tadi dokter Ancu bilang ada untuk tata kelola mutu untuk workshop itu. Nanti akan dilaksanakan di sini mungkin. Ya, lanjut Kak Edi. Nah, dan auditnya dengan meriah tegasnya. Ini nih yang dibentuk ini program auditnya. Ini sudah detail sekali di sini tentang auditnya. Dulu cuma numpang lewat di audit. Sekarang sudah detail nih, makanya di dalam ini 153 ini dipertegas dengan rapat tinjauan manajemen. Kalau yang lalu tidak jelas seperti begini. Nah, lanjut ke. Nah, contohnya ini ada nih yang membentuk tim audit. Ada semua nih, udah tugasnya, wewenangnya, dan tanggung jawabnya ada. Nah, ini ya contohnya sebetulnya. Balik auditornya ada semua. Nanti ada jurnalis itu, jurnalis audit internal kan sudah pernah pelatihan audit internal di sini? Belum. Jadi dulu waktu akreditasi yang lalu pasti sudah deh, karena kita kan akreditasi tahun berapa ya? Kan 2017 sudah mulai akreditasi, berarti pasti ada pernah pelatihan tentang ini audit. Iya. Karena pasti dibentuk tim auditnya kemarin kan? Ya, pasti sudah ada pelatihan. Minimal pertemuan. Nah, pertemuan tentang ini. Bukan pelatihannya tuh, tapi itu judulnya audit internal. Ya, bisa, tidak ada masalah. Ini, itu sudah ada semua panduan-panduannya, tata caranya ini audit bagaimana sudah ada semua. Gitu ya. Nah ini di audit ini ya kita harus betul-betul orang juga yang mau kepo, orang yang mau kepo di sini. Jadi di audit, di PPI, K3 itu orang harus kepo semua di situ. Pokoknya dia harus mengurus semua itu, urusannya orang harus dia orangnya di situ. Jadi kita lihat ini staf siapa yang terlalu kepo di situ kan banyak. Biasa teman-teman ya mau peduli, artinya kepo dalam hal ini mau peduli di dalam hal pelayanan dia. Nah ini dia. Nah, ada semua nih deh. Jadi ada semua contohnya di sini. Kita bisa lihat semua. Sampai undangan ini contohnya dikasih begini. Nah, oke deh. Pertemuan tinjauan manajemen PTM. Kalau kita rapat tinjauan manajemen dulu kan, lanjut rekomendasi hasil pertemuannya. Ini contohnya tinggal kita isi. Jadi kita laksanakan nih, karena ada di semua ini. Memulai mikir dulu, nah kita kembali. Nah sekarang peran dinas kesehatan. Kita lihat peran dinas kesehatan ini. Kita buka satu-satu. Ada 1 kriteria dan 7 EP. Sedikit di sana di dinas kesehatan, tapi intinya di situ nanti. Coba kita perhatikan. Peran dinas kesehatan dalam peningkatan mutu ditegaskan di sini. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ini puskesmas melalui akreditasi. Nah, sekarang dinas kesehatan kabupaten kota ini kan baru juga di dalam hal ini, dan standar ini baru juga di sini. Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap puskesmas sebagai UPTD-nya. Dinas Kesehatan Daerah Kota dalam rangka perbaikan kinerja puskesmas. Ini sebenarnya sudah dilakukan pembinaan, tapi pembinaannya dan pengawasannya itu biasanya juga numpang lewat. Dia cuma dari Dinas Kesehatan, mohon maaf Pak Kabir, jadi ini di tempat saya yang saya rasakan seperti itu, bukan disediain, ya, toh, jadi numpang lewat saja ini pembinaan dan pengawasannya.
sekarang dia bintek, dibilang binteknya. Saya kadang ini tidak sombong, saya protes orang yang datang bintek. Kenapa? Karena yang biasanya dia mau bintekkan kita, dia tidak tahu apa sebenarnya dia mau bintekkan kita. Iya, betul. Ini di tempat saya Pak, bukan di sini. Jadi saya dulu, apa yang kau mau bintekkan sama saya kira-kira? Sesuaikan dengan apa yang petunjuk yang kita mau bintekkan. Bengong nih, karena tahu apa yang sama. Ini biasa yang terjadi seperti begitu, tapi di sini dia tidak begitu. Jadi pasti dia ini, bagaimana mau tahu itu yang hasil dari itu kalau ini pembinaannya dan pengawasannya tidak mengerti apa yang dia harus lakukan. Itu. Kalau di sini kan tidak, di sini dia tidak begitu. Nah, jadi ini yang kita harapkan memang ini. Kan memang fungsinya dinas kesehatan sebagai bintek, salah satu tugasnya itu bimbingan teknis ke puskesmas dan pengawasannya. Dalam pokok pikiran ini kita lihat menjalankan tugas fungsi, itu tadi bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Ada di sini pembinaan dilaksanakan secara periode termasuk pembinaan dalam rangka pencapaian target PISPK. Bagaimana PISPK tak di sini sudah jalan? Sampai intervensinya sudah selesai semua? Sudah lokus semua? Sudah. Alhamdulillah di sini luar biasa di Sinjai. Ini target ini SPM ini ada tadi di review tadi itu. Dan PPN ini yang terbaru, PISPK dan PPN ini yang masuk standar terbaru. Ini yang harus ini dilaksanakan. Tugas pembinaan meliputi pendampingan, persiapan, penilaian, serta akreditasi, jelas pasti ini. Tapi pendamping tidak ada nih Pak Kabiti. Nah, tinggal sekarang pembinaan yang ada yang terdiri dari 5 orang. Saya juga tidak tahu itu di pusat. Kenapa itu dibatasi kita ya? Harusnya jangan dibatasi kita dengan 5 orang saja. Serahkanlah ke daerah. Maksud saya begini, serahkan ke daerah bahwa ini kan dia yang tahu itu adalah daerah sendiri kondisinya bagaimana. Mau bentuk pembinaannya bagaimana silahkan. Iya, tapi 5 orang yang ditulis di situ, jadi nggak bisa karena diperiksa di BPK, pasti lari ke situ. Nggak bisa, jadi dia jadi masalah. Dan mungkin ada trik atau teknik yang kita harus lakukan ini aturan internal dari dinas kesehatan itu bisa jalan. Nah ini pendampingan, persiapan, penilaian, survei akreditasi termasuk prasurvei, pendampingan pasca survei ini yang biasa dilakukan 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Nah, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi surveyor. Selesai semua rekomendasi tak yang mau akreditasi, reakreditasi ini? Selesai dokumen semua? Belum. Tidak ada masalah kalau belum. Tapi kalau kita nanti sudah dapatkan ini, revisi ini, siap ini, insya Allah akan selesai itu kita punya dokumen yang kemarin tertinggal. Karena intinya juga di sini semua ini. Nah, jadi ada rekomendasi survei penyusunan PPS perencanaan strategisnya, mutu pasca survei dan model mutu. Nah ini ada tugasnya ini, makanya di dinas kesehatan sekarang dibentuk namanya TPMDK, tim pembina mutu dinas kesehatan. Ya. Lanjut nih pembinaannya, penilaiannya dinas kesehatan menetapkan struktur puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tadi itu ada puskesmas perkotaan, ada pedesaan, itu dinas kesehatan yang tahu. Nah, dinas kesehatan menetapkan kebijakan pembinaan puskesmas secara periodik. Nah ini nanti masuk di dalam bentuk pembinaannya. Kemudian ada bukti dinas kesehatan daerah melaksanakan pembinaan secara terpadu. Nah ini nanti akan ada khusus namanya TPCB, tim pembina klaster binaan. Jadi dinas kesehatan membentuk itu, bentuknya semua program di dinas kesehatan membentuk itu TPCB. Jadi dengan
klaster-klasternya. Misalnya TBCBR yang satu di puskesmas ini dengan permasalahan yang berbeda. Ada nanti tuh masih dalam draft juga ini. Kemudian ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten menindaklanjuti pelaksanaan Lokaya Karya Mini. Ya biasanya kita kan habis Lokaya Karya Mini dikirim laporannya ke dinas semua, kan biasa begitu dengan laporan bulanan. Tapi disimpan nih, tidak ada feedback dari Dinas Kesehatan. Iya. Kalau sudah berjalan itu berarti bagus sekali, karena kita harus ada memang buktinya. Kalau dulu kan tidak ada bukti, tetap datang memang, tapi tidak terbukti dengan dokumen. Ini ada dokumen di situ, apa? Ya, ada dokumennya di sini. Harus ada dokumen. Ini ada D, berarti apa di sini D? Ada regulasinya, ada dokumennya, berarti ada bukti semua di sini. Ini ada D, berarti dokumen yang penting. Yang ini yang harus jalan di Dinas Kesehatan. Ini juga sampai Dinas Kesehatan juga diberikan contoh seperti ini. Nah ini semua ada semua. Ada. Sudah cukup selesai. Jadi bab 1 itu intinya sebenarnya kalau kita menjalankan manajemen puskesmas sudah terjawab semua. Di situ juga tadi itu kan juga berputar-putar P1, P2, P3, P1, P2, P3. Semua standar. Di situ sudah berputar-putar P1, P2, P3. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi saya rasa untuk ini mungkin ada pertanyaan, tidak perlu kalau ada pertanyaan dilengkap semua misalnya ini atau yang kita mau tanyakan. Iya. Karena sini makanya diusahakan ini supaya tidak ada pertanyaan nanti. Tidak juga seperti begitu. Artinya kenapa ini supaya ini yang ada nanti dokumen ini yang diberikan nanti siapnya sudah bisa kita bekerja yang sesuai dengan yang ada diberikan di sini contoh-contohnya. Jadi tidak mau merepotkan ini kementerian. Dia sudah bikin seperti sekarang akreditasi kan di bawah Kementerian Kesehatan. Ya, tidak ada lagi komisi akreditasi sekarang. Jadi sekarang di bawah kementerian. Makanya kami dulu terus tadi suratnya berdasarkan kementerian kan di situ. Jadi kita ini di bawah kementerian. Saya sebenarnya ini staf kementerian juga, staf puskesmas juga, gitu. Jadi kita dikasih tugas seperti ini. Selain juga sebagai surveyor, jadi masuk di dalam. Ya, saya rasa ini deh sudah ini. Kita lanjut supaya selesai. Tadi minta tolong dulu Ibu Ayu. Ini saja kita nanti yang ada di file ini nanti kita share deh yang ada di sini. Saya berharap nanti di-sharekan supaya nanti teman-teman bisa langsung implementasi. Bab 2 ya.